Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan bab gelombang mekanik. Dan subbab yang akan kita bahas kali ini adalah gelombang stasioner atau gelombang diam. Marilah kita menuju ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner atau gelombang diam merupakan perpaduan interferensi antara gelombang datang YD datang dengan gelombang pantul YP yang arah rambatannya berlawanan ya. 4.1 membahas gelombang stasioner pada ujung bebas. Jadi ujungnya itu tidak diikat erat. Ini talinya itu bisa bergerak terus ke sini, mantul lagi, bergerak, dan pantulannya ini menuju ke sana ya, mengalir ke arah kanan. Kalau datangnya ini gelombang datang YD ya, sana memantul, terus ini gelombang pantulnya meninggalkan titik acuan ini O ya, sana. Dan ini pun lewat titik Q ya. Titik Q itu pernah turun sampai sini, terus naik 0 simpangannya, naik sana ya, dan seterusnya. Gitu ya. Ini mantul ke sana. JP gelombang pantul. Titik Q terhadap titik acuan itu sejauh X. Gelombang datang menuju titik acuan O melewati titik Q dengan persamaan simpangan YD ya, datang ya, sama dengan A sin omega T0. Kalau datang ini plus X per V ya, ini ditambah lamanya perjalanan, yaitu jarak dibagi kecepatan. Ini bergerak dulu, ini bergetar dulu titik Q ini. Setelah dia bergetar, ini jalan terus ya. Gelombang itu baru menuju titik O, baru titik O itu bergetar. Jadi titik O itu bergetarnya setelah gelombang itu menempuh perjalanan sejauh X ini. Baru sana. Berarti waktunya titik Q bergetar adalah sama dengan waktunya titik O ditambah lamanya perjalanan ini ya. Oke. Terus gelombang pantul meninggalkan titik acuan O melewati titik Q ya, dengan persamaan simpangan. Untuk yang pantul itu A sin omega T0 min X per V ya. Kenapa min? Karena titik Q dibandingkan titik O itu duluan titik O. Titik O sudah bergetar, titik Q itu belum ya, untuk pantulnya sejauh X ini. Makanya di sini min. Lama perjalanan itu X per V. Kalau ini plus ya, yaitu titik O ditambah lama perjalanan, itu miliknya Q ya. Oke. Berikutnya titik Q dilewati oleh dua gelombang yang koheren. Yang koheren itu adalah memiliki dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama. Itu namanya koheren. Tetapi berlawanan arah. Sehingga pada titik Q
terjadi interferensi yang menghasilkan gelombang stasioner, ya. YD sama dengan A sin omega T0 titik acuan, lamanya titik acuan bergetar, ditambah lama perjalanan dari X sepanjang X gitu ya, yaitu plus X per V. Kemudian YB untuk pantul ya, A sin omega titik acuan T0 min lama perjalanan ya. Waktunya titik 0 lebih dulu ini untuk pantulnya. Kalau untuk datangnya titik 0 itu kalah ya, lebih duluan G ya. Makanya T0 plus X per V. Kalau ini T0 min X per V ya. YG ini dijumlahkan ya, jumlahkan. Yang beda cuman sudutnya saja. Sama dengan sin alfa ditambah sin beta, ini ditambah nih. Ditambahkan interferensi, ditambahkan ya. 2A sin setengah jumlah. Jadi sudutnya dijumlah, ini sudut yang atas ditambah yang bawah, ini ditambah yang bawah ini. Ya, cos setengah selisih, jadi ini diselisihkan yang atas dikurangi yang bawah, ini yang atas dikurangi yang bawah gitu ya. Dan ini kalau dibuka kurungnya ya, ini ada yang min ada yang plus seperti ini ya, maka jadilah 2A. Kalau A dijumlah dengan A ini kan ini ya 2A ya, 2A ditambah dengan A, ini A tambah A itu 2A sin setengah jumlah cos setengah selisih itu ya. Ingat itu matematika, itu jadi hasilnya 2A cos omega X per V ya, X per V sin omega T. Sin omega T taruh di belakang biasanya, dan depannya ini disebut amplitudo. Amplitudonya banyak, ini bilangan tetap, ini bilangan tetap, ini bilangan tetap. Berarti amplitudo itu dipengaruhi oleh jaraknya ya, jaraknya X ya. Ada X itu yang selalu di situ kecil terus atau nol terus ada ya. X itu yang ada yang memiliki amplitudo besar maksimum gitu ya. Yang dicari nanti yang maksimum dan minimum saja, yang setengah-setengah tidak maksimum tidak minimum tidak usah dicari. Sehingga persamaan gelombang stasioner ujung bebas itu adalah YG, simpangan titik G itu 2A. A itu amplitudo gelombang datang dan pantul ini ya, cos omega X per V. Sin omega T itu miliknya simpangan titik G. Ini amplitudonya sin omega T, begitu ya, seperti gelombang berjalan. Kan ada sin omega T gitu ya. Ini yang disebut amplitudo gelombang stasioner gitu. Besarnya amplitudo gelombang stasioner A aksen dipengaruhi oleh jarak titik terhadap titik acuan ya. Amplitudonya kalau dia persis di nol ya amplitudonya besar ya, besar. Kalau geser sedikit amplitudonya dia itu tidak maksimum ya, sekian ini ya, sekian ini. Bahkan ada yang jarak tertentu itu selalu di titik ini memiliki amplitudo 0 terus. Ini tidak maksimum, di sini tidak maksimum ya. Ini minimum. Kalau di sini maksimum ya, di sini maksimum, di sini maksimum.
pokoknya banyak sekali bergantung dari jaraknya titik terhadap titik acuan ya. Ini loh jaraknya, ini loh, bukan omeganya, bukan V-nya, ini bilangan tetap semua, ini bilangan tetap semua, hanya yang tidak tetap ini kadang-kadang kalau jaraknya tertentu pas 0 terus. Kalau di sini bisa maksimum ya, ini tidak bisa maksimum, ini tidak bisa maksimum, ini 0 ya, dan seterusnya begitu ya. Jadi selamanya namanya diam, berarti titik ini selamanya 0 terus ya. Kalau ini pernah 0 simbangannya ya, pernah simbangannya 0, pernah simbangannya itu maksimum, amplitudonya itu, amplitudo itu simbangan maksimum. Kalau amplitudo di sini tuh ada yang amplitudo maksimum ya. Kalau ini kan simpangan maksimum, kalau ini amplitudo maksimum ya gitu. Simpangan maksimum disebut amplitudo. Amplitudo maksimum, amplitudo itu sudah maksimum, maksimum lagi ya ini gelombang diam ini, atau gelombang berjalan juga bisa ya. Gelombang diam sih, gelombang diam yang bisa ya itu. Selanjutnya kita melihat X B itu menyebabkan titik B memiliki amplitudo A aksen biasa. Aksen itu amplitudo gelombang stasioner ya. Biasa itu amplitudonya, kita lihat A itu amplitudonya titik, kembali lagi, titik B itu amplitudonya biasa ya. Titik B, kita lihat titik B. Titik B amplitudonya ini nih, amplitudonya biasa. Kalau berikutnya titik C itu amplitudonya minimum. Titik C itu menyebabkan titik C memiliki amplitudo A aksen minimum. Jadi kalau C itu minimum terus ya, titik C itu minimum terus ya. Kalau ini diberi nama titik ya minimum terus, ini ya minimum, ini ya minimum ya gitu. Terus berikutnya E menyebabkan titik E memiliki amplitudo A aksen itu maksimum ya. Kita lihat sini E ya, itu tempatnya pernah amplitudonya maksimum. Kalau simpangannya ya bisa naik turun, tapi amplitudonya itu loh yang dimaksud titik terjauhnya ini ya. Amplitudonya itu paling tinggi dibandingkan tempat-tempat lain. Ini malah 0 terus ya. Begitu. Terus A, cara menentukan letak X titik E yang memiliki amplitudo maksimum ya. Cara menentukan letak titik itu yang memiliki amplitudo maksimum itu gimana? Itu dipengaruhi oleh X loh ya, oleh X. Kita lihat aksen itu disebut 2A cos omega X per V itu atau amplitudo maksimum. Amplitudo ya, amplitudo kita menginginkan maksimum, amplitudonya diinginkan maksimum. Berapa maksimum itu? Maksimumnya cos itu 1, cos itu 1 ya. Itu cos berapa itu 1? Ya cos 0 apabila sudutnya ini 0, apabila sudutnya 180 derajat, apabila sudutnya 360 derajat dan seterusnya ya. Lalu ini diganti ada pi-nya. 0 itu bisa 0 pi, bisa pi ya, bisa 2 pi, 3 pi, 4 pi dan seterusnya. Dengan begitu pi boleh dihilangkan dengan sebelah sini ya. Pi-nya sebelah sini hilang asalkan di sini hilang ya. Maka X itu menjadi lambdanya pindah sana ya, lambdanya pindah
sebelah kanan sama dengan duanya pindah juga, duanya menjadi pembagi. Ini dilihat dari sini dapat dirumuskan kalau K-nya 1 pertama, 1 dikurang 1 berarti ini 1 ya, 1. Kalau ini supaya 1 berarti ini kedua, 1 kedua berarti 2 dikurang 1, 1 kali setengah lambda berarti untuk ke 1 itu amplitudo maksimumnya ada setengah lambda. Kita lihat ke 1 ke 1 ini nih ya. Halo, ini ini ke 1 mana kursornya ini ke amplitudo apabila K-nya di 1 0 ya di sini. Apabila K-nya ini adalah 1 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan seterusnya. Apabila yang kedua itu setengah lambda ini. Apabila ada suatu titik yang berada di sini, yang kedua, 1 kedua amplitudonya ya, maka dia letaknya sejauh setengah lambda ya. Ini kan 1/4 lambda, ini 1/4 berarti jauhnya dia itu setengah lambda gitu ya. Seperti yang ada di sini. Kalau di sini 2 dikurang 1 kali setengah lambda, berarti letaknya dia ada di setengah lambda. Apabila di kedua dan seterusnya ya, bisa dirumuskan seperti ini. K-1 kali setengah lambda. K-nya itu dimulai dari 1 ya. Amplitudo pertama, amplitudo kedua, amplitudo ketiga ya dan seterusnya ya. Merupakan nomor urut amplitudo gelombang stasioner maksimum dihitung dari titik acuan ya. Lagi ini ke 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini ke-5 ya, amplitudo ke-5 amplitudo ya. Boleh ngitung yang minimum tapi jarang yang ini ya, biasa ini jarang, yang dicari yang ekstrim ya. Sementara amplitudo dulu ya, dan seterusnya ini. Maka kalau ditanyakan berapa amplitudo keempat misalnya, 1 2 3 4 ya, ini 4 ke 4 ini berapa ini jaraknya ini, X sama dengan berapa gelombang ini, 1/4 loh, 1/4-nya berapa itu sama dengan berapa gelombang ya. 1 2 3 4 5 6 ada 6 1/4-nya ya. Kalau 6 1/4 itu berapa gelombang ya, ada berapa gelombang itu bisa dihitung. Ini 1 gelombang 1,5 berarti ini ke sini 1,5 gelombang ya. Gelombangnya tinggal berapa meter, nah gitu. Jadi dapat digambar, dapat dirumuskan juga. Oke, rumusnya sudah. Terus ada problem untuk memperkuat biar tambah terang ya. Persamaan simpangan gelombang stasioner ujung bebas adalah sebagai berikut. Ujung bebas ini Yki ya, awas yang amplitudonya pakai cos. Yki sama dengan 1,2 itu biasanya ini diisinya 2A ya. Cos omega X per V sin omega T 0 meter.
Oke, kita letak-letaknya sudah tahu ya. Tentukan A, letak amplitudo maksimum. Kita bahas maksimum yang ketiga ya. B, besar amplitudo maksimum. Besarnya amplitudo itu berapa yang maksimum itu ya. C, besar amplitudo gelombang datang. Berarti A-nya yang dicari, bukan 2A. Oke. Ayo penyelesaiannya. A, omega sama dengan 2pi per T. Ya. Omega itu isinya adalah ini, sin omega T0. Ini omeganya 2pi itu omega itu ya. 2pi. Nah, omega sendiri rumusnya kan 2pi per T. Maka 2pi bisa hilang ya, maka T-nya dapat dicari dan T-nya itu sebesar berapa? 1 sekon ya, 1 sekon. Lambda sama dengan TV ya. T kali V, velocity bukan volume ya. Maka T1. Kecepatan yang mana kecepatan? Ini kan rumahnya kecepatan itu. Cos omega X per V ya. Biasanya ini V, V-nya diganti angka 2, berarti 2 itu adalah kecepatannya, velocity-nya ya. 1 kali 2 ada 2 meter, panjang gelombangnya 2 meter ya. Oke, langsung masuk ke rumusnya. Letak ya, yang kedua, yang A, letak amplitudo maksimum yang ketiga. 3 ini diisi 3 dikurangi 1 kali setengah lambdanya 2. Ini masuk di sini sehingga diperoleh di sini ada 2 meter ya, ada 2 meter. Terus B, besar amplitudo maksimum. Amplitudo maksimum itu A aksen sama dengan 1,2 cos omega X per V ya. Kalau amplitudo maksimum cosnya harus 1 ya, harus maksimum 1, berarti amplitudo maksimum itu nilainya adalah 1,2 meter ya. C, besar amplitudo gelombang datang. Ini gelombang datang, A aksen sama dengan 2A ya. A aksen maksimum ya, 1,2 sama dengan 2A, berarti A-nya adalah 1,2 dibagi 2, berarti untuk amplitudo gelombang datang itu adalah 0,6 meter ya. Begitu perjalanan problemnya ya. Paham ya? Dilihat lagi, dibaca lagi, berulang-ulang begitu. Problem yang kedua masih menggunakan soal pada problem 1. YQ sama dengan 1,2 cos omega X per V sin omega T0 meter ya. Tentukan A, gambar letak amplitudo maksimum gelombang diam untuk ketiga kalinya ya. Ujung itu ujung bebas ini ya. Gambar letak amplitudo maksimum gelombang diam yang keempat, gambarnya. Oke, ini sudah kita gambarin ya. Amplitudo gelombang diam yang ketiga 1, 2, 3 ini. Berapa gelombang ini? Hitung 1/4, setengah ini ya.
setengah ini seperempat, berarti seperempat ditambah seperempat ada setengah, setengah ditambah setengah 1, berarti ini isinya 1 lambda. Ini 1 lambda. Yang ketiga, amplitudo ketiga itu jauhnya dari titik acuan itu 1 gelombang, ya tuh. Nah kalau amplitudo keempat ini 1, 2, 3, 4, berarti berapa ini isinya, berapa gelombang ini ya? 1, ini dihitung ya, 1 seperempat, 1 seperempat ditambah seperempat, 1/2 lambda, 1/2 gelombang ya. Kalau panjang gelombangnya tadi 2, maka ya yang pertama ketemu ini ada 1 gelombang tadi ya. Nah, 1 gelombang berarti X3 itu sejauh 2 meter ya, sejauh 2 meter ya gitu ya, karena persis 1 gelombang ini. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat, berarti 1 gelombang, 1 gelombang. Panjang gelombangnya tadi 2 meter. Wah, jauhnya ini 2 meter. Kalau ini jauhnya 3 meter. Ini 3 meter atau 1/2 lambda. Gitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang yang B ya. Untuk gelombang stasioner ujung bebas tapi amplitudonya minimum ya, amplitudonya minimum. Oke. Aksen itu isinya kan 2A cos omega X per V. Kita minta amplitudonya ini minimum ya. Minimum itu berapa ya? 0. Nah berarti ini diisi berapa? Cos berapa sama dengan 0? Berarti ini diisi cos 90 itu 0, cos 270, cos 270 juga 0, cos 450 juga 0, cos 630 juga 0. Jadi inginnya 0, maka harus dipasang sudut-sudut yang menyebabkan cos itu 0 ya, supaya amplitudonya minimum. Berarti dibuatkan ini 90 itu pakai pi ya, pi per 2 ya, 3pi per 2, 5pi per 2, 7pi per 2 dan seterusnya. Maka nilai gini 2pi X per lambda sama dengan 2K, ini diganti ya, 2K min 1 ini dirumuskan kali setengah pi, pi-nya baru dicoret ke sana ya. Lalu lambdanya pindah ke sana. Berarti tinggal rumusnya seperti ini. Letak titik yang memiliki amplitudo minimum ya, itu rumusnya X sama dengan 2K min 1 kali seperempat lambda ya, lambda ini. Oke, K-nya bisa diisi 1, 2, kalau menginginkan ke 4 diisi 4, ke 5 dan seterusnya ya, asalkan jangan banyak-banyak. Kalau banyak rumus bisa gambar yang sulit ya, dari dihitung dari titik acuan. Oke, kita coba melihat problemnya. Ini soalnya masih tadi, masih menggunakan soal pada problem amplitudo maksimum tadi, dengan persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung bebas Y sama dengan 1,2 omega cos omega X per V sin omega T0 meter. Tentukan A letak suatu titik yang mengalami amplitudo
minimum ke 1. B. Letak suatu titik yang memiliki amplitudo minimum ke 12. Wah, jauh. C. Gambarlah suatu titik yang mengalami amplitudo minimum keempat. Ya, rumuskan dulu aja. X sama dengan 2K min 1 kali 1/4 lambda. Gitu ya. Kemudian tadi lambdanya 2, berarti 2 kali 1 min 1 berarti sama dengan 1. Ya, ini kan 2 kali dikurangi 1 berarti 1. 1 kali 1/4 lambda. Lambdanya 2. Berarti ini 1 kali 1/4 kali 2 berarti ada setengah meter. Ada setengah meter, ya. Kita lihat pada gambarnya. Ini untuk amplitudo minimum yang pertama itu ada setengah lambda. Kalau ini diisi amplitudo yang minimum pertama, ya, berarti rumusnya kan ini diisi 1. 2 kali 1 2 dikurangi 1 1. 2 kali 2 dikurangi 1 setengah. 2 dikurangi 1 1. 1 kali 1/4 lambda. Ini lambdanya ada 2. Berarti ada setengah. Berarti ini jaraknya setengah meter ini. Inilah yang disebut amplitudo minimum pertama. Ini minimum kedua, minimum ketiga, minimum keempat. Ya. Oke. Letak suatu titik yang mengalami amplitudo minimum ke-12. Ke-12 sulit ya. Berarti ke-12 ini diisi 12. 12 itu kali 2, ini rumus ini ya. Ini 12, 24, 23 ya. 23 kali ini tadi kan 2. Dengan ini berarti masih setengah. Ya. 2 kali 1/4 itu setengah. Setengah kali 13 ya, ini kan ini 24 dikurangi 1 itu 23 dibagi 2 atau dikalikan setengah ya. 23 berarti ada berapa? 23 ada 11 setengah ya, ada 11,5 meter. Nih ada 11,5 meter ini jauhnya dari titik acuan sampai ke titik yang letaknya ke-12, amplitudo minimum yang ke-12 itu sejauh 11,5 meter ya. Oke, untuk yang terakhir, gambarlah suatu titik yang mengalami amplitudo minimum keempat. Keempat ya. 1 2 3 4 ya. Berarti berapa ini? Berapa gelombang ini? 1 ini 1 1,5 ditambah 1/4 1,75. Berarti ini jaraknya 1,75 lambda atau 11 ini dikalikan 2 ya, sama dengan berapa gelombang ini? Sebentar. Ini ada 1,75 berarti ya, 1,75 terus dikalikan 2 ya,
1,75 dikalikan 2 itu hasilnya berapa meter di sini. Oke, udah ketemu hasilnya, dan kita sudah selesai, ada gambar, ada rumus yang sehingga kita menjadi jelas ya. Oke, dengan demikian berakhirlah sudah untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan cita-cita kita tercapai ya. Semoga tetap selalu diberi kesehatan ya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.